untuk membuat seolah-olah berbeda dari apa yang sebenarnya. J U J U E O O J U J U E. Kita sudah belajar 5 pedoman jujur. Kita sudah belajar 5 pedoman jujur. Kita sudah belajar 5 pedoman jujur. Terima kasih. Terima kasih. Jo, lagi ngapain? Iya, aku itu lagi mengintai tempat liburan yang katanya tuh bagus dan seru banget buat aku datengin nanti. Tempat liburan mengintai. Aduh, kayak cerita di Alkitab tuh. Yang mana Kak Jili? Cerita Alkitab tuh banyak banget. Ada yang rame-rame itu pengintai. Aduh, gue lupa nih. Oh, Kak Jili, lihat deh, teman-teman udah pada cantik-cantik, ganteng-ganteng di rumah, siap untuk ibadah. Kita sapa yuk. Yuk. Semangat pagi teman-teman. Di minggu pagi yang indah ini, Indah banget. kita mau memulai ibadah Sunday School kita dengan memuji dan menyembah Tuhan. Teman-teman jangan ada yang duduk loyo-loyo ya. Kita semua semangat bangkit berdiri untuk memuji Tuhan. Ayub setia, Yusuf tidak pernah menyerah. Daniel di dalam goa singa, semua karena kasihnya. Nuh membuat batra, Abraham taat kepada Bapa. Daud mampu kalahkan Goliat, semua karena kuasanya. Yesusku perkasa, berkuasa, Dia bisa pakai siapapun juga. Meski ku kecil lemah, ku percaya Yesus luar biasa. Ayub setia, Yusuf tidak pernah menyerah. Daniel di dalam goa singa, semua karena kasihnya. Nuh membuat batra, Abraham taat kepada Bapa. Daud mampu kalahkan Goliat, semua karena kuasanya. Yesusku berkuasa, berkuasa, Dia bisa pakai siapapun juga. Meski ku kecil lemah, ku percaya Yesus luar biasa. Na 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 na. Yesus luar biasa. Na 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 na. Yesus luar biasa. Akulah pahlawan Kristus. Ku tetap maju, maju pantang mundur. Kulihat kiri kanan iblis musuhku. Ku tembak, dor 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 dengan imanku. Akulah pahlawan Kristus. Ku tetap maju, maju pantang mundur. Kulihat kiri kanan iblis musuhku. Ku tembak, dor 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 dengan imanku. Ku tembak, dor 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 dengan imanku. Ku tembak, dor 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 dengan imanku.
teman-teman, sekarang teman-teman boleh duduk lagi dan kita mau bersiap untuk menyembah Tuhan. Jujur kadang ku tak sanggup menghadapi semua bebanku, menantikan jawaban, menolak untuk jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku tahu kau aku tak pernah sendiri, selalu baik kau di hidupku, bahkan di dalam api pun ku kan jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku tahu kau aku tak pernah sendiri, selalu baik kau di hidupku, bahkan di dalam api pun ku kan menyembahmu. Di dalam api pun ku kan menyembahmu, bahkan di dalam api pun ku kan menyembahmu. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah bangun pagi hari ini bisa memuji dan menyembah Engkau. Kami telah selesai dan sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kami agar kami bisa duduk tenang dan dengar, juga memperhatikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin.
Nah, Kak Jili, teman-teman di rumah pasti tadi penasaran kita Iya, ngomongin iya, apa iya. ya kan? Aku udah inget. Jadi cerita minggu ini keren banget. Ini asal muasal film detektif. Iya Kak Jili, dijamin Aku ingat. teman-teman di rumah Ya. gak akan bosen dengernya. Pasti seru banget soalnya. Yaudah, langsung aja kita Oke. simak. Hai adik-adik semua. Wah, mari kita ucapkan terima kasih kepada Kak Michelle yang sudah memimpin pujian penyembahan kita hari ini. Pasti adik-adik semua dan kakak-kakak yang ada di rumah merasa terberkati kan dengan pujian penyembahan tadi. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan diambil dari kitab Bilangan 13. Ini bercerita tentang bangsa Israel dan 12 orang pengintai. Nah, untuk cerita yang lebih lengkapnya, mari kita nonton video yang berikut ini. Pada suatu hari ketika bangsa Israel hampir mendekati tanah yang dijanjikan Tuhan kepada mereka, yaitu tanah Kanaan, Tuhan Allah berfirman kepada Musa. Tuhan menyuruh Musa untuk memilih satu orang dari setiap suku bangsa yang ada di Israel untuk mencari tahu bagaimana kondisi tanah Kanaan. Apakah tanahnya subur, apakah makanannya banyak, dan bagaimanakah sifat orang-orang di sana? Apakah mereka baik-baik atau tidak, adik-adik semua? Lalu Musa segera memilih 12 orang, yaitu Samua, Safat, Yigal, Palti, Gadiel, Gadi, Amiel, Setur, Nahbi, Guel, Yosua, dan Kaleb. Mereka ini adalah 12 orang dari setiap suku bangsa yang ada di Israel. Nah, habis itu, ke-12 orang ini pergi ke tanah Kanaan untuk melihat kondisi tanah Kanaan di sana. Nah, setelah itu mereka pulang kembali lagi kepada Musa dan bangsa Israel. Lalu sesampainya mereka di sana, mereka langsung cerita kepada Musa dan bangsa Israel bahwa tanah Kanaan ini merupakan tanah yang subur, banyak sekali persediaan makanan. Tetapi adik-adik, orang-orangnya serem-serem, badannya besar dan seperti raksasa. 10 orang dari 12 orang yang menjadi pengintai ini ketakutan. Lalu 10 orang ini bilang ke bangsa Israel bahwa kita tidak bisa menang melawan bangsa tanah Kanaan karena mereka memiliki badan yang besar-besar. Sedangkan kita badannya kecil-kecil, jadi kita nggak akan bisa menang ke lawan bangsa Kanaan itu. Udah mending kita nggak usah masuk ke sana, kata mereka. Tentunya cerita dari 10 orang ini membuat bangsa Israel itu ketakutan. Mereka marah dan mereka menggerutu kepada Tuhan. Mereka bilang, kenapa Tuhan membawa kita keluar dari Mesir hanya untuk merasakan penderitaan-penderitaan ini? Mereka bilang, pasti kita tidak akan menang melawan bangsa itu. Tetapi Yosua dan Kaleb bilang, hei, kenapa kalian harus takut? Tanah Kanaan itu merupakan tanah yang sangat subur, susu dan madunya sangat berlimpah-limpah. Lagi juga kalau Tuhan bersama kita, kenapa kita harus takut melawan bangsa mereka? Lalu tiba-tiba kemuliaan Tuhan turun dan Tuhan berkata kepada bangsa Israel, sampai berapa lama lagi kalian tidak mau menaati aku? Aku berkata bahwa tidak ada satupun dari kalian yang akan memasuki tanah perjanjian yang telah aku janjikan kepada kalian, yaitu tanah Kanaan, selain Yosua dan Kaleb, karena mereka telah percaya dan mereka telah setia kepadaku. Engkau, satupun dari kalian tidak akan ada yang memasuki tanah itu. Dan pada akhirnya adik-adik, dari 12 orang pengintai yang telah dipilih Musa untuk mengintai tanah Kanaan, yang berhasil pergi dan masuk tanah Kanaan itu adalah Yosua dan Kaleb.
Wah, adik-adik, tadi kita sudah lihat ya bahwa 10 dari 12 orang yang telah Musa pilih untuk melihat bagaimana sih kondisi tanah Kanaan itu, mereka merasa ketakutan karena menurut mereka orang-orang Kanaan itu badannya besar-besar seperti raksasa. Tapi ada 2 orang yang merasa bahwa tanah Kanaan ini tidak semenyeramkan itu, adik-adik. Siapa ya tadi namanya ya? 2 orang itu? Iya, betul banget. Namanya adalah Yosua dan Kaleb. Yosua dan Kaleb ini memiliki hati yang jujur, adik-adik. Mereka juga percaya bahwa apa yang Tuhan sediakan dan apa yang telah Tuhan janjikan kepada bangsa Israel itu merupakan hal yang paling baik, adik-adik. Wah, jadi kita mau belajar ya dari Yosua dan Kaleb. Kita mau percaya penuh kepada apa yang Tuhan sudah janjikan dan apa yang Tuhan sudah sediakan kepada kita. Karena Tuhan itu selalu memberikan yang terbaik untuk kita semua, adik-adik. Oke? Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, untuk apa yang telah kami lihat dan kami dengar Tuhan. Kami percaya bahwa firman itu akan menjadi rema di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami akan menjadi anak-anak yang jujur, yang mau percaya dan mau setia kepada janji-janji-Mu Tuhan. Kami percaya apa yang telah Engkau rencanakan dalam setiap kehidupan kami adalah hal yang paling terbaik Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau melanjutkan ibadah ini Tuhan sampai pada akhirnya, biar Engkau yang berkati Tuhan. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Yeay. Adik-adik, habis ini kita akan menyaksikan presentasi-presentasi yang lain. Dan juga jangan lupa kita akan membuat aktivitas di hari Minggu ini. So, silakan untuk next video. Hai teman-teman, kembali lagi sama aku minggu ini. Minggu ini kita mau belajar ayat hafalan baru. Pasti kalian penasaran, yuk kita nyanyi bareng-bareng. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 24. Yohanes 4 ayat 24. Teman-teman, abis ini jangan lupa ya dilatihkan ke ayat hafalannya, dan seperti biasa minta moga papa rekam dan kirim ke kakak-kakak Sunday School. Adik-adik, setelah tadi kita menyembah Tuhan dan memuji Tuhan, juga kita mendengarkan firman Tuhan dan menghafal ayat firman Tuhan. Setelah ini kita akan bersama-sama melakukan aktivitas bersama Kakak Lisa. Kira-kira mau bikin apa ya? Ada yang tahu nggak? Penasaran? Penasaran? Nah, kalau penasaran, adik-adik siapkan alat dan bahannya. Nanti Kakak Lisa yang akan memandu kita. Tapi sebelum itu adik-adik, kita mau tutup ibadah hari ini dengan doa. Yuk, kita doa yuk. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena hari ini kami boleh beribadah dengan hadirat Tuhan dan dengan kuasa Tuhan, walaupun kami beribadah dari rumah masing-masing. Tuhan, biarlah firman yang ditabur hari ini tidak kembali dengan sia-sia, tapi boleh bertumbuh dan berbuah dalam hidup adik-adik kami. Tuhan Yesus, ajarkan adik-adik kami Tuhan untuk senantiasa jujur di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Biarlah adik-adik boleh mempraktekkan 5 pedoman jujur Tuhan dalam hidup sehari-hari. Bapa, kami juga berdoa buat adik-adik kami Tuhan yang hari ini mungkin sakit atau tidak enak badan.
atau mungkin mama papanya Tuhan juga sakit, kakak adiknya sakit. Tuhan Kau menjamah, Kau menyembuhkan oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, semua penyakit yang diderita telah sembuh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini dan hari-hari yang akan di depan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, karena situasinya masih pandemi, Kalita mau mengingatkan adik-adik dan Kalita juga ya, untuk berjaga-jaga dan tetap melakukan protokol kesehatan. Ya adik-adik ya, virusnya makin mengganas. Jadi kalau adik-adik tidak perlu keluar rumah, adik-adik bermain dan belajar di rumah aja. Ya, ajak mama papa untuk main di rumah aja. Nah, selain itu adik-adik juga harus melakukan 3-5. Ayo berapa? 3-5. 5 aja ya. 5M sekarang adik-adik. Yang pertama, kalau adik-adik harus keluar rumah, adik-adik memakai masker ya. Maskernya 1 lapis cukup nggak? Nggak cukup rupanya adik-adik. Harus 2 lapis ya. Masker medis dan masker kain. Nah yang kedua, adik-adik harus rajin-rajin mencuci tangan dengan air dan sabun. Kalau harus keluar rumah, adik-adik jangan lupa bawa hand sanitizer. Lalu yang ketiga, adik-adik harus menjaga jarak dengan orang lain ya, terutama orang lain yang bukan keluarga dalam satu rumah ya. Lalu yang keempat, adik-adik menjauhi kerumunan ya. Jadi kalau ada orang yang berkerumun atau ada acara-acara tertentu yang adik-adik lihat, adik-adik sebaiknya tidak perlu mendekati kerumunan itu. Dan M yang kelima adalah mengurangi mobilitas. Artinya kalau tidak penting, tidak urgent ya, adik-adik tidak perlu keluar rumah. Jadi adik tetap sehat, tetap semangat ya. Walaupun sekolahnya masih online, walaupun gak ketemu teman-teman, tapi tetap semangat. Masih banyak yang kita bisa lakukan di rumah bersama keluarga kita. Oke, sekian dulu ibadah hari ini adik-adik. Sampai jumpa ibadah minggu depan. Dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Monggo Kakak Lisa. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama aku Mumu. Hai teman-teman, perkenalkan namaku Mimi. Tadi kita sudah belajar apa ya Mimi? Tadi kita sudah belajar tentang 12 pengintai. Ya, diantaranya kita bisa belajar mempunyai karakter yang jujur. Iya benar teman-teman. Tahu nggak Mimi, siapa yang mempunyai karakter yang jujur? Aku tahu. Yang mempunyai karakter yang jujur adalah Caleb dan Joshua. Mereka berkata jujur apa yang mereka lihat. Benar sekali teman-teman. Nah sekarang kita akan membuat activity. Tentang apa ya Mimi? Kita akan membuat activity tentang 12 pengintai dari kertas HVS. Yeay! Aku senang, pasti seru teman-teman. Contoh 12 pengintainya seperti ini. Untuk membuat hasilnya, kita ambil kertas HVS dibagi menjadi 2. Kita rapikan adik-adik. Setelah dibagi 2, kita bagi lagi. Tarik ke atas kertasnya. Harus sama ya ratanya ya. Kita rapikan. Setelah itu kita lipat. Kita lipatnya
lipat ya. Yang di sebelahnya juga sama adik-adik. Kita lipat kembali. Nah, selesai. Kita lipat kembali. Lalu kita buka. Kita gunting. Untuk anak-anak yang kelas kecil, kalau belum bisa menggunakan gunting, kita tolong papa mamanya ya. Kalau gunting, kita lipat lagi kakinya, dan kita akan menggambar manusianya. Kita gambar kepalanya dulu ya. Tangannya. Dan kakinya. Gambarnya seperti ini deh adik. Sama di sebelahnya juga digambar. Gambarnya sama ya adik-adik. Kepala, leher, tangan, dan kaki. Gambar, kita gunting ya. Guntingnya sesuai dengan kita gambar. Hati-hati ya adik-adik. Selesai. Dan kita rapikan. Nah, seperti ini adik-adik. Ada 6 orang. Dan satunya adik-adik. Jadi kita gunting lagi. Guntingnya sama ya. rapi, adik-adik tinggal rapikan ya.
lupa ya adik, kalau sudah selesai Kalau kalian sudah membuat DVD-nya, jangan lupa difoto Dan di-share, di-upload ya. Bye-bye teman-teman.